Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu ala wasfiyal anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga sampai saat ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan suatu kenikmatan, kesehatan, bahkan kesempatan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, sauri tauladan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan sahabatnya hingga kepada kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama awali dan kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasula wa ja'ala lana al-Qur'ana hudan wa nura wa rahmah wa radiya lana al-Islam dina wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wa ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita selalu memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmat-Nya yang tak ternilai dengan apapun di dunia ini, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah di subuh yang berkah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju rumahnya, tempat yang paling disukai di muka bumi, yaitu masjid yang fadilahnya Masya Allah luar biasa. Mulai langkah kita menuju masjid, diam kita di masjid, sholat kita di masjid, zikir kita di masjid, seluruhnya itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya kelak dan diberi balasan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan berikutnya, kita mendapat kesempatan untuk talabul ilmi, yang oleh Rasulullah SAW disabdakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Di menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim, tentu saja muslimah, dan ini tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa diwakili. Nah, ini termasuk bab fardu ain karena kita membahas arkanul iman dan arkanul Islam, ya, pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam, yang itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayahnya. Pikiran kita dicerdaskan untuk memahami ajaran-ajarannya, dan anggota badan kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul yang kita cintai, yang kita teladani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam dalam berbagai kesempatan, ya, kita semuanya ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Karena dalam akidah Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan oleh Allah, ya, diberi kekuasaan oleh Allah untuk memberi syafaat. Ada dinamakan syafaatul uzma, yaitu Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk membukakan pintu surga, di mana para nabi sebelumnya, para rasul, tidak diizinkan oleh Allah. Datang kepada Adam tidak sanggup, kepada Ibrahim tidak sanggup, kepada Nabi Musa tidak sanggup. Ternyata yang diizinkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memindahkan, ya, manusia yang di neraka ke surga. Ini mulianya Nabi Muhammad SAW, ya, sampai diizinkan oleh Allah untuk memindahkan manusia dari neraka ke surga, tentu dengan izinnya. Jadi dalam akidah Islam nanti ada orang-orang itu yang masuk neraka dulu, ya, karena banyak dosa-dosa besar dilakukan. Syaratnya selama tidak melakukan dosa syirik. Kalau dosa syirik dibawa sampai mati, nah, itu tidak ada lagi syafaat. Selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hamba Allah ini yang selama di dunia melakukan dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Nah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk dipindahkan ke surga. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk ahli jannah. Nah, kalau doa itu maksimal, kita pengen gak masuk neraka dulu, langsung di surga. Tapi Allahu a'lam, kita nggak tahu apakah amal kita cukup atau tidak. Tapi kita juga berdoa mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada syafaat berikutnya,
Rasulullah SAW diizinkan untuk meringankan azab di neraka. Nah, azab yang paling ringan itu untuk pamannya Abu Thalib yang membela Rasul, yang membantu Rasul, bahkan membackup dari berbagai kepentingan dakwah Rasul. Tetapi Abu Thalib ini tidak mendapat hidayah, ya, tidak masuk Islam. Walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selalu memohon kepada Allah agar pamannya ini mendapat hidayah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur, dan ini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa memberi hidayah dan taufik. Sekalipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pamannya yang setia membantu itu pun tidak mendapat hidayah. Tetapi nanti azabnya diringankan dengan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam hadis, azab neraka yang ringan itu ya seperti menginjak bara api, otaknya mendidih. Naudzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Dia menginjak bara api, otaknya mendidih. Nah, ini syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena itu masyarakat muslimin muslimat, kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya, kita mendapat hidayah. Kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang enggak ternilai. Kita tidak boleh menganggap ini persoalan remeh atau persoalan kecil. Justru ini persoalan yang besar dalam hidup ini. Sebab tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dihadapkan pada kerugian di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Nah, maka ya kita diperintah untuk selalu berdoa dan ikhtiar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ini salah satu sarana kita untuk menjaga iman, untuk menjaga Islam kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kita duduk di masjid seperti ini untuk nambah-nambah pahala, niatkan iktikaf sekalian. Niatkan iktikaf sekalian. Jadi iktikaf itu berdiam atau duduk di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu disyariatkan. Iktikaf ini kemudahan Islam, tidak dibatasi. Kadang kita ini kenal iktikaf kan iktikaf Ramadan. Nggak, iktikaf itu bisa kapan saja. Ya, waktunya terserah, mau sejam, mau kurang dari sejam, yang penting diam di masjid, diniatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, diniatkan untuk ibadah. Apa yang dilakukan? Ibadah itu banyak. Bisa zikir, bisa doa, ya bisa tilawatul Quran, bisa thalabul ilmi seperti ini. Ini semua adalah aktivitas-aktivitas untuk mengisi iktikaf kita. Baik, nah, alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk kesekian kalinya membahas akidah Islam. Bulan lalu kita sudah membahas tentang al-imanu bil malaikah, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah. Karena ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab tentang iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah yang kemudian dikenal dengan rukun iman. Ini dasarnya. Jadi
iman kepada malaikat itu bagian dari akidah Islam yang mendasar. Lalu apa kaitannya dengan kita hidup di dunia ini? Nah, bulan lalu kita sudah bahas, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan kepada para malaikat untuk mengurus kehidupan manusia ini. Ya, ini Allah yang memberi kuasa kepada malaikat untuk mengatur, ya, ngatur angin. Sebab angin ini kalau nggak diatur bisa membahayakan juga. Karena dulu umat-umat yang ingkar kepada Allah, salah satu adabnya itu dengan angin. Coba angin kita, angin puting beliung aja sudah luar biasa. Gimana kalau angin ini, karena angin ini punya kekuatan luar biasa. Rumah bisa roboh, Pak. Pohon-pohon bisa tumbang kalau angin ini tidak terkondisi. Nah, pertanyaannya, apakah ini tidak ada yang ngatur? Ternyata dalam akidah Islam ada. Itu malaikat yang ngatur hujan. Pawang hujan bisa nggak bisa, Pak, dalam akidah Islam. Ini tugas malaikat kok diambil alih. Emang dapat rekomendasi dari Allah? Enggak kan? Enggak bisa. Oh, ini mau hajatan ini harus manggil pawang hujan supaya enggak hujan. Kalau Allah ya perintahkan malaikatnya hujan, ya hujan aja, Pak. Itu akidah. Akidah ini harus ada dasarnya, harus jelas, ya. Tapi yang mendapat rekomendasi untuk mengatur itu malaikat. Tapi yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita manusia ini juga dapat rekomendasi dari Allah sebagai khalifatullah fil ard. Maka ini tidak boleh diambil alih oleh yang lain kalau mau benar. Jadi ada tugasnya masing-masing. Nah, tugas malaikat ini nggak bisa diintervensi oleh kita. Makanya dulu, Pak, ya, ada contoh, ya, waktu kebakaran hutan di Sumatera. Itu kan abunya itu sampai menutup jalan. Jadi mobil nggak bisa, sorot lampu mobil itu sudah nggak nembus. Hanya jarak 1 meter sanggupnya itu. Saking gelapnya. Dibikinlah hujan buatan. Pakai helikopter, ya. Sekali bikin katanya habis 20 miliar. Tapi nggak bisa menyelesaikan masalah. Enggak, Pak, enggak ngaruh. Begitu turun hujan, selesai. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hujan ini juga nikmat yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendeklarasikan, yang menurunkan hujan dari langit. Dan karena hujan itu, lalu bumi menjadi hidup. Bahasanya begitu. Artinya apa? Tanaman-tanaman bisa tumbuh karena hujan. Dan ini ayat Allah yang tampak. Kemarau panjang, Pak. Jangankan 5 tahun kemarau panjang, setahun nggak hujan aja kita sudah masalah. Setahun nggak hujan saja sudah masalah. Jadi kan nikmat kehidupan yang luar biasa, ya kan? Makanya di beberapa negara air mineral itu, Pak, itu lebih mahal dari bensin. Karena butuh proses yang panjang. Air laut disuling dulu tuh, dihilangin kadar garamnya. Itu kan proses. Kita di Indonesia ini, masya Allah, ya, nggak perlu proses seperti itu. Oh, udah dikasih begitu, suruh wudhu aja susah. Kenapa? Ya, suruh wudhu saja susah. Ya, ada contoh, Pak, ya, mobilnya diwuduin, orangnya belum wudu.
Makanya mobilnya yang mengkilat, ya, yang bersinar gitu, orangnya tidak. Jadi itu kalau mobil bisa protes itu. Wudhu dulu kamu. Urusan aku mah gampang gitu, kata mobil gitu. Jadi karunia yang luar biasa. Ya, oksigen kita. Saya sering ulang-ulang, Pak. Manusia itu suka bikin masalah. Benar nggak, Pak? Buktinya udara kita ini dikotorin terus oleh ulah manusia. Jadi polusi udara ini kan luar biasa karena ulah manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan delegasi yang diberikan ke malaikat, ternyata ada sistem dalam kehidupan ini yang luar biasa. Itu pohon. Pohon ini kalau siang itu mengeluarkan oksigen O2. Itu ya. Sedangkan kita ini menghirup oksigen. Jadi disuplai oleh pohon-pohon ini. Lah ini serius, Pak. Sebab kalau kita nggak bisa hirup oksigen, itu nggak bisa hidup. Buktinya yang bermasalah itu dibantu oleh oksigen buatan itu. Oleh oksigen, tabung oksigen kecil aja berapa, Pak? Sekarang berapa ribu? 50, 60. Itu tabung kecil aja, Pak. Lah kita dari lahir menghirup oksigen ini sudah berapa? Tapi ya ini kita manusia ini suka bikin ulah gitu ya. Bahkan parahnya itu bikin kerusakan di muka bumi. Ini disebut dalam Al-Qur'an. Yang bikin kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Ya. Makanya kita itu ya mohon kepada Allah jangan termasuk yang bikin kerusakan. Karena semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, tinggal menggunakan saja, memanfaatkan. Manusia ini kadang enggak bersyukur. Dirusak lagi. Ya kan? Coba Bapak baca atau dapat enggak cerita kita nebang pohon jati yang besar-besar hasil kita nanam. Kira-kira berapa persen hasil kita nanam itu? Yang kita tebang dari hutan, yang kita nggak nanam berapa? Nggak ikut nanam, Pak, cuma nebang saja. Ini nebang saja nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena nggak ngikut aturan, bikin kerusakan di muka bumi. Nah, pohon-pohon ini mensuplai oksigen itu. Kita butuh. Di malam hari sebaliknya, pohon-pohon ini menyerap oksigen. Dan ini hikmah. Makanya di malam hari kita suruh istirahat, Pak. Nih suplai oksigen nggak ada nih dari pohon-pohon, kamu istirahat di rumah. Saya sering sampaikan, jangan banyak begadang, Pak. Itu nggak sehat. Ya, jangan banyak begadang. Allah itu perintah malam itu suruh tidur kita. Jadi malam itu suruh tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Makanya ada penelitian kalau orang itu beraktivitas sepanjang hari sampai jam 10 malam enggak istirahat, itu khawatir ada sel-sel yang pada tubuhnya yang rusak itu enggak tergantikan. Jadi setiap kita beraktivitas, kenapa penat, kenapa capek? Salah satunya karena ada sel-sel kita yang rusak di badan kita ini. Nah, kalau kita istirahat, tidur, sel-sel ini tergantikan dengan sel yang baru. Nah, kalau nggak tergantikan, sisa-sisa ini menyebabkan penyakit keganasan, penyakit kanker, salah satunya itu. Makanya ini hikmah, Pak, semuanya. Kalau Allah malam suruh tidur, Pak.
Jangan dibalik, siang tidur terus, malam nggak tidur. Kasihan makhluk Allah yang lain, haknya kita ambil. Makanya sekarang itu di komplek-komplek seperti ini, hewan-hewan malam sudah langka. Karena udah nggak betah dengan ulah kita. Malam nggak dikasih mereka haknya. Dikasih penerangan, dikasih ini. Akhirnya apa? Hewan-hewan ini ya cari habitatnya yang lain. Itu kan. Jadi kita udah jarang dengar suara jengkerik ya. Kita ada kodok ya, jarang kan Pak ya? Iya. Di pondok saya masih Pak, kalau malam dengar kodok, dengar jengkerik ya masih rame. Sore-sore tidak ada burung-burung berkicau ya. Pagi-pagi sepi, nggak ada burung-burung berkicau. Karena mereka sudah nggak betah dengan ulah kita. Karena haknya diambil, ya, habitatnya kita rusak. Makanya, padahal ma khalaqta hadza batila. Ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia, Pak. Semuanya itu ada manfaatnya. Nah itu ya. Jadi pepohonan ini ada yang ngatur. Ya. Makanya ini ada teori ya. Katanya petani itu kalau nanam itu suruh ajak bicara pohonnya atau tanamannya itu. Suruh ajak bicara yang baik-baik gitu. Jangan dimarahin terus. Kalau dimarahin nanti nggak protes, nggak mau berbuah. Tapi ada riwayat menarik. Kalau umat Islam ini nggak menunaikan zakatnya, salah satu yang protes itu pohon. Nanti nggak mau berbuah. Dan saya menyaksikan pohon nggak mau berbuah itu Pak, itu duren, itu kadang nggak berbuah Pak, walaupun musim. Dan kadang-kadang protesnya itu rame-rame, bukan satu pohon Pak, semuanya itu. Kadang-kadang berbuah, musimnya datang, kadang nggak berbuah. Ini harus dimaknai. Kenapa duren ini nggak berbuah, padahal musimnya tiba? Dia protes. Ini alam Pak, ini ciptaan Allah semuanya. Nah salah satu protesnya pohon nggak mau berbuah itu karena umat Islam nggak menunaikan zakatnya. Itu protesnya itu. Nah kalau pohon-pohon sudah nggak mau berbuah, ini kan masalah Pak. Nah kita ini dimanjakan sama Allah ya. Kita makan buah nggak ikut nanam. Ya makan kelengkeng tinggal makan. Pengen pisang nggak perlu nanam pisang, itu nikmatnya Masya Allah ya. Makanya kesimpulan ini kadang-kadang membahayakan. Jadi nanti orang itu nggak mau nanam Pak, karena mendapatkannya mudah gitu. Ngapain susah-susah nanam, lalu dibanding-bandingkan. Sekarang beli mangga Pak 25.000 dapat 2 kilo. Terus dipikir kalau nanam mangga nunggu sekian tahun, ngapain nanam? Tapi ingat ya, nanam itu ibadah. Nah itu nanam pohon itu. Dulu ada kakek-kakek bawa biji kurma itu. Ngapain kayak nanam kurma gitu? Kira-kira udah bau tanah, ngapain nanam kurma gitu? Tapi kakek ini cerdas jawabnya. Tahu gak kamu, kurma yang saya makan sekarang ini adalah hasil tanaman kakek-kakek kita dulu. Apa maknanya? Ya nanti kalau gak bisa menikmati, anak cucunya yang bisa menikmati. Makanya tetap nanam. Nah ini yang bikin malas itu di situ kita tuh. Karena semuanya dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya sering sampaikan ke jamaah ya, ibu-ibu kalau nyambel itu nggak usah nanam cabai, karena beli cabai bisa, tapi lupa nanam cabai itu ibadah. Maka 5.000 untuk beli cabai kalau diinfakkan kemana Pak? Ke akhirat sampainya, karena kita nggak beli cabai. Kenapa nggak beli cabai? Karena nanam cabai di polybag saja cukup untuk nyambel. Tapi kita nggak lakukan itu, karena semangat nanam itu dibandingkan dengan kemudahan hidup sudah nggak imbang gitu Pak. Ngapain capek-capek nanam, beli juga bisa. Padahal kita lupa
nanam itu ibadah. Apalagi nanti gantinya itu untuk ibadah, kan akhirnya luar biasa. Gitu ya. Jadi ini kita kerjasama dengan malaikat Pak mestinya, karena salah satunya itu ngurusin pohon. Gitu. Ya. Baik. Sekarang kita protes lagi, Pak saya mau nanam nggak ada lahannya. Salah siapa? Itu Indonesia masih luas kok. Cuman kita pengennya di PCI jadi nggak bisa nanam. Itu luas Pak di mana-mana. Kalau protes Pak saya mau nanam nggak ada tanahnya, ya salah siapa? Oh, lahan ini bumi Allah masih luas, yang idle yang nganggur masih banyak. Jadi bukan soal lahan akhirnya, memang kita nggak punya semangat menanam. Ya, nggak ada semangat menanam. Indonesia ini luar biasa Pak. Saya itu buktikan sendiri, makanya saya kalau kadang-kadang ya kita nggak bersyukur itu keliru banget. Saya itu pernah Pak nanam itu nancepin batang singkong, itu nggak dilihat-lihat. Dapat 6 bulan saya lihat tinggal nyabut Pak. Itu batang singkong Masya Allah isinya. 6 bulan kita cuma nancepin, nggak nengok-nengok, nggak disambangin, nggak diapa-apain itu Pak. Nggak nyiram, nggak apa. Masya Allah ya. Jadi lagi-lagi kalau kita beli singkong itu ada sesuatu yang keliru. Kenapa singkong beli? Nanam singkong gampang. Tadi nggak ada tanahnya Pak. Ya salah siapa nggak ada tanahnya? Bumi Allah masih luas. Makanya Pak Haji Fatoni kalau gowes itu, coba lihat kanan kiri itu. Ya. Ini udah tanahnya orang Jakarta Pak. Baik ya, jadi ini bicara tentang malaikat. Maka secara singkat ya, ini ada penjelasan. Malaikat itu ada yang disebut namanya oleh Allah dalam kitab suci, oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tapi ada yang nggak disebut namanya, dijelaskan tugasnya. Gitu. Namanya nggak disebut, tapi namanya itu dinisbatkan kepada tugasnya. Gitu. Misalnya ada malaikat yang memikul arsy, yahmilunal arsy, ya. Itu nggak disebut namanya siapa, tapi tugasnya disebut. Itu ya. Nah, malaikat ini bentuknya karena gaib, kita tidak perlu ya susah-susah pengen tahu ini malaikat ini kayak apa, kecuali yang sudah disebutkan. Misalnya malaikat itu punya sayap. Bahkan Jibril itu pernah menampakkan sayapnya itu memenuhi ufuk langit. Ya, subhanallah, gimana dahsyatnya itu. Ya. Nah, jumlah malaikat di samping memang ini gaib, tapi Allah tidak informasikan jumlahnya berapa. Nah, ini nggak usah kita repot-repot juga pengen tahu. Karena kalau Allah nggak kasih tahu itu ada hikmahnya, bukan Allah lupa, tapi itu untuk maslahat kita. Jangankan yang gaib Pak, ada yang tampak saja nggak disebutkan jumlahnya. Bapak sudah tahu belum jumlahnya bintang berapa? Hah? Ada yang tahu jumlahnya bintang? Bapak ilmuwan itu suruh ngitung tuh. Kita kenalnya itu bintang 7, bintang 9, gitu. Taunya itu. Siapa tahu jumlahnya? Nggak ada. Ilmu. Padahal bintang itu ada yang diameternya lebih dari bumi. Jadi bintang itu ada yang besarnya lebih dari bumi. Yang kita lihat itu kedip-kedip itu. Berapa jaraknya? Lalu jagat raya ini seperti apa? Subhanallah. Jadi kita ini
Ya kecil banget Pak, udah kecil banget itu kalau dibandingkan itu. Nah, itu kok banyak yang berulah itu manusia ini. Ya. Padahal diciptakan Allah lemah sekali dan kecil sekali. Jadi malaikat ini kalau Nabi disebutkan jumlahnya. Walaupun kita nggak perlu ngitung Pak di mana saja karena itu bukan ilmu yang diberikan ke kita. Jumlah Nabi itu 24.000. Tapi sudah berakhir dengan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin nyari Nabi di PCI, nggak ada Pak Nabi di sini, nggak ada. Udah nggak ada Nabi, udah ditutup. Tapi diinformasikan jumlahnya 24.000. Kita tidak dituntut 24.000 ini di mana saja, itu nggak penting. Karena kalau disuruh nyari juga repot Pak, memberatkan kita. Coba kalau yang ada di Afrika misalnya suruh ke sana nyari. Misalnya kita ini suruh sowan ke para nabi kan susah. Jadi yang kita nggak mampu Allah nggak tugas. Nggak ya. Nah, malaikat ini diciptakan bertingkat-tingkat seperti juga manusia. Jadi makomnya juga beda-beda. Ya, bahkan sayapnya pun juga beda-beda. Ada yang masna wa thulatha wa ruba. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 di surat Fatir ada 1 misalnya. Itu malaikat. Nah, secara umum karena ini gaib kita tidak dituntut tahu. Nah, tugas-tugasnya ini ada yang disebut, misalnya malak Jibril. Supaya nggak kagul ya, saya sebut bahasa Indonesia saja, malaikat Jibril. Ya, kalau bahasa Arab itu benernya itu malak Jibril. Kalau saya bilang malak Jibril, malah nggak enak didengar ya. Ya, padahal yang benar itu bahasa Arab. Nah, kita pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, malaikat itu satu. Jadi Jibril itu malaikat Jibril. Terus kalau banyak gimana? Malaikat itu bahasa kita itu. Kalau di bahasa Arab itu nggak perlu diulang, tapi dirubah menjadi bentuk jamak. Malakun, malakani, malaika. Gitu. Jadi kalau satu malaikat malak, kalau 2 malakani, kalau banyak malaika jamak. Baik, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi khusus menyampaikan wahyu ini ditugaskan ke Jibril. Maka yang melaksanakan Jibril. Dan cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang berat Pak. Ini dalam riwayat ya Imam Bukhari itu. Jadi ada kalanya Jibril itu yang menjelma. Jadi ngikuti hukum manusia, menampakkan diri. Nah, dalam hadis sahih ya, pernah Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk itu, tiba-tiba datang Jibril ini. Tapi menampakkan diri, berpakaian putih-putih, rambutnya hitam, ya rapi sekali, ya najis, ya tidak terkesan dia menempuh perjalanan. Ya rapi sekali. Tapi ini ada uniknya, berbeda dengan manusia. Tiba-tiba ini duduk di depan Rasulullah SAW dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Yang menghadap begitu. Nah, karena ini jelma seperti manusia, para sahabat juga belum tahu kalau itu Jibril. Gitu. Lalu tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Nah, lalu tiba-tiba pergi. Nah, lalu Rasulullah nanya kepada Umar yang waktu itu, ya Umar, atadri man Israil. Umar, tahu nggak kamu siapa tadi itu? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, karena tidak ada sahabat yang mengenali dia.
Lalu Rasul jelaskan, tadi itu Jibril. Atakum liyu'allima umuratinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah ini ada kalanya menampakkan gitu. Tapi cara yang lain, ada kalanya Nabi Muhammad SAW yang menyesuaikan ke alam Jibril. Nah itu yang berat sekali. Sampai Rasul menggigil, bahkan pingsan. Kalau wahyu mau disampaikan itu. Karena Rasul harus menyesuaikan alamnya Jibril itu, supaya wahyu itu bisa diterima. Ya, kalau masing-masing ini malaikat, ini manusia, sifatnya masing-masing ini nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Jadi ada kalanya Jibril yang menampakkan, ada kalanya Rasulullah SAW yang menyesuaikan ke alamnya Jibril. Dan itu berat dirasa oleh Rasulullah SAW. Sampai pingsan, menggigil, ya demam. Kalau ada wahyu mau turun. Ya. Nah, Jibril ini diberi tugas itu. Ya, makanya Rasulullah itu sekarang itu apa istilahnya ya? Dicek oleh Jibril tentang Quran ini. Makanya setiap bulan Ramadan di malam hari Jibril itu mendatangi Rasulullah. Jadi Rasulullah ketemu Jibril. Untuk apa? Untuk ngecek Al-Quran ini. Untuk tadarus Quran bareng Jibril. Ini Rasulullah yang sudah menerima wahyu lengkap, yang sudah paham, yang sudah menyampaikan. Setiap malam Ramadan itu ditemui oleh Jibril. Karena tanggung jawabnya Jibril. Jangan sampai ya ada wahyu yang tidak tersampaikan. Kalau sudah tersampaikan, jangan sampai tidak tersampaikan kepada manusia. Karena tujuan wahyu itu untuk manusia. Cuman lewatnya para nabi dan rasul. Jadi makanya kalau Ramadan itu Jibril tadarus dengan Rasul ya setiap malam. Masya Allah ya. Jadi makanya kita ini kalau punya hafalan seayat dua ayat itu harus dicek bahwa di murojaah namanya. Kalau nggak di murojaah itu hilang. Bahkan digambarkan hilangnya hafalan Quran itu seperti lepasnya busur panah. Cepat sekali hilang. Jadi seperti unta yang dilepas dari talinya itu. Ya, itu makanya ini hikmah ya semuanya. Jadi Jibril itu ya tugasnya menyampaikan wahyu. Nah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Kul man kana aduwwan li Jibril, katakan olehmu Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Siapa yang memusuhi Jibril itu? Yang enggak mengimani. Siapa yang memusuhi Jibril? Ya, maka jawablah fa innahu nazzalahu ala qalbi. Ternyata Jibril itu adalah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu biidznillah, dengan izin Allah. Jadi ini pentingnya iman kepada malaikat. Jangan sampai kita ini bermusuhan sama Jibril karena mengingkari ya keberadaan dan tugas-tugasnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam, seperti melepaskan angin, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, nama Mikail ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala, disebut di situ Mikail. Jadi bahasa Al-Quran itu siapa yang memusuhi Mikail? Apa tugasnya tadi?
ngatur angin, nurunin hujan, numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau ini dimusuhi, coba kalau Mikael ya protes ke kita, kan masalah. Nah, makanya ini pentingnya akidah, Pak. Sehebat apapun ilmu pengetahuan manusia itu, sampai hari ini tidak bisa bikin biji yang bisa tumbuh. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang paling pintar? Ilmuwan mana? Yang bisa bikin biji tumbuh-tumbuhan. Kalau ditanam bisa tumbuh. Enggak usah jauh-jauh. Suruh bikin biji jagung aja, Pak. Terus ditanam bisa tumbuh. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Karena itu Allah tugaskan kepada Mikael. Yang numbuhkan itu Mikael dengan izin Allah. Jadi ini nggak bisa diambil alih oleh manusia. Nah, kadang-kadang manusia itu muncul sombongnya macam-macam, ya. Padahal numbuhkan biji saja tidak bisa. Jadi ini orang beriman itu kenapa selalu ingat Allah? Karena punya ilmu seperti ini, Pak. Kalau nanam tumbuh itu alhamdulillah. Ya, terus ingat Mikael gitu. Oh, ini Mikael yang numbuhkan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada angin ribut, Pak, itu coba ingat-ingat itu Mikael. Kita mohon kepada Allah atau lobby itu Mikael. Ya, mohon kepada Allah supaya, makanya ada doa kan, Pak. Doa kita itu mohon kepada Allah kebaikan hari. Jadi setiap hari, Pak. Hari ini hari Ahad kita mohon kebaikan hari ini, ya, dan isinya hari ini. Karena salah satu fakta kehidupan itu ada makhluk itu yang sukanya ganggu. Baik dari manusia maupun dari jin. Itu ada yang ganggu, Pak. Jadi ada orang-orang itu yang ganggu. Nah, itu yang disebut dalam hadis itu makhluk yang jahat itu. Makanya kita mohon kepada Allah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk. Tidak ada makhluk itu yang jahat. Ya, ada yang jahat. Kita mohon perlindungan. Ya, jadi Mikael ini jangan dimusuhi. Nah, apa cara memusuhi Mikael itu apa? Ya kita nggak iman, atau kita merasa bisa mengambil alih tugas-tugasnya itu. Jadi sekarang itu kan dalam dunia pertanian itu kan dahsyat, Pak, ya. Ada rekayasa genetik itu. Jadi pohon-pohon itu disilang-silang itu. Ini kalau Mikael nggak setuju nggak bisa juga, Pak. Itu direstui Mikael itu. Kalau nggak bisa juga. Ya. Cuman bisanya ngolah-ngolah gitu. Tapi kalau bikin nggak bisa. Itu bedanya, Pak, ya, makhluk dengan khalik. Kalau menciptakan dari yang tidak ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya khalik. Makhluk itu nggak bisa menciptakan apa-apa. Hanya bisa merubah, mengelola dan merubah. Maka sehebat apapun teknologi itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, hanya merubah saja, mengolah. Gitu ya. Kemudian Israfil ada disebut di dalam ayat itu, ya, atau nama ini tugasnya meniup trompet di hari kiamat dan hari kebangkitan. Jadi nanti ada trompet yang ditiup oleh Israfil itu kali pertama ini terjadi kiamat. Semuanya kullu syai'in halik. Ya, terjadi kiamat. Tiupan kedua itu hari pembangkitan. Jadi manusia dari awal sampai akhir itu dibangkitkan
Ya. Seperti dulu dia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang. Nah, Bapak nggak usah mikir gimana ya nanti telanjang gitu. Orang nggak mikirin lagi Pak itu Pak. Karena akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu nggak usah nanya luasnya padang mahsyar kayak apa. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di manusia ini dikumpulkan di sana, yang awal sampai yang akhir. Di padang mahsyar itu matahari didekatkan. Nggak usah nanya juga, ini matahari yang sekarang atau matahari yang lain. Karena waktu tiupkan trompet pertama semuanya hancur. Loh kok ada matahari, itu nas hadis. Nah kalau Allah ciptakan matahari lagi apa susahnya? Tapi bahwa ada hadis itu menceritakan di padang mahsyar itu matahari didekatkan. Sehingga terjadi banjir keringat. Masing-masing orang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu kuasanya Allah. Bapak nggak usah nanya banjir keringat kayak apa, di dunia nggak ada. Itu dahsyatnya padang mahsyar. Nah, tapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu mengalahkan marahnya. Sehingga dalam kondisi yang berat seperti ini, situasi yang seperti ini, Allah masih memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk salah satu di antaranya. So, kalau nggak dilindungi oleh Allah dahsyat sekali. Ya. 7 ini satu imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Ini lewat Pak ya kita ini. Waktu muda dulu. Makanya kalau kita lewat, anak kita jangan lewat juga Pak. Kalau anak kita lewat, cucu kita jangan lewat. Karena ini momentum. Pemuda yang rajin ibadah. Itu yang diapresiasi. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu biasa Pak, wajar. Udah tua kok, wajar. Tapi kalau muda ini kayak Arifin mana tadi? Ya, yang adik-adik kita, anak-anak kita ini yang dahsyat kalau rajin ibadah. Ya, kalau udah tua rajin ibadah biasa, wajar. Ya. Nah, kalau sudah sepuh-sepuh ini nggak mau ibadah ya kurang ajar Pak itu ya. Itu harus diajar, betul Pak, harus diajar. Kasihan kalau nggak diajar. Karena kurang ajar dia. Maka harus diajarin ya, betul. Nah ini kita ini dapat ini, mudah-mudahan dapat. Yang ketiga ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, orang yang hatinya cementel, kata orang Jawa bilang itu. Hatinya nyentel di masjid itu. Artinya apa? Rajin ke masjid. Ya, ingatnya masjid itu. Mau ada azan ke masjid. Jadi ya, dia senang ke masjid. Nah itu, karena ini bukti iman. Karena Rasul bersabda, kalau kamu lihat orang rajin ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Gitu. Ini bukti iman. Ya, nggak beriman nggak bisa. Ya. Itu dapat Pak ya ini ya, insya Allah. Makanya bangga Pak ke masjid itu. Ini tiket supaya dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Yang keempat, ini saya ulang supaya bisa dibawa pulang nih. Wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang menjalin cinta kasih karena Allah. Insyaallah. Jadi Bapak kalau nyintain istri itu ya karena Allah. Istri mencintai suami ya karena Allah. Orang tua mencintai anak karena Allah. Anak mencintai orang tua karena Allah. Memang difitrahkan, tapi ini diolah menjadi ibadah karena Allah. Mencintai istri tetangga juga karena Allah. Loh, kalau karena Allah ibadah Pak.
Karena Allah, ya karena ajaran Allah. Karena orang beriman itu harus saling mencintai, Pak. Orang beriman itu harus saling mencintai karena Allah. Maka ada hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna imanmu kalau kamu belum mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu. Itu orang beriman. Orang beriman itu bersaudara harus saling mencintai. Cuman kita ini sudah terlanjur kotor pikiran kita, jadi bicara cinta itu konotasinya selalu jelek. Padahal kita suruh mencintai Allah, kita suruh mencintai Rasulullah, kita suruh mencintai orang beriman. Jadi Bapak nggak usah keberatan kalau saya bilang ke istri Bapak, saya mencintai istri Bapak karena Allah. Nggak usah keberatan, itu ibadah saya. Hah? Bingung Pak? Mencintai orang beriman itu harus dinyatakan dengan bahasa verbal, Pak. Itu hadis, itu sunnah. Aku cinta padamu, sampaikan. Tapi karena, dan ini makom tinggi, Pak. Jadi orang yang sudah bisa mencintai karena Allah itu makomnya tinggi sekali. Sebab manusia itu biasanya senang yang lain itu karena interest pribadi, karena kepentingan, karena manfaat duniawi. Lah karena Allah itu enggak. Makanya Pak, saya kan pernah cerita di sini, ini saya ingat terus karena saya terkagum-kagum dengan teman saya. Jadi beliau ini menikah, nggak lama istrinya sakit. Sakitnya lama, ya lama sekali. Coba pengantin baru istri langsung sakit. Nah teman saya ini diberi Allah kesabaran luar biasa. Jadi nggak berubah sama saya, bahkan tambah cinta. Ya, tambah cinta kepada istrinya. Terus karena cerita ini saya kagum, saya tanya, gimana antum bisa begitu? Apa jawabnya? Inilah cara Allah memberi kesempatan kepada saya untuk ibadah. Ya inilah ibadah yang bisa saya lakukan. Jadi selesai Pak semuanya. Semuanya jadi indah. Karena sudah karena Allah. Inilah ibadah saya kepada Allah. Jadi dirawat bertahun-tahun. Saya ketemu juga orang diuji oleh Allah anaknya cacat. Dia sayangi, dia tambah sabar dia. Kenapa? Inilah ibadah saya kepada Allah. Itu kalau sudah karena Allah itu begitu. Jadi yang berat itu jadi ringan semua kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini penting karena sesama orang beriman itu harus saling mencintai karena Allah. Ini akidah, Pak. Nah, kalau sama orang beriman bermusuhan, sama orang beriman saling serang, nah itu imannya bermasalah itu, Pak. Imannya orang beriman itu harus saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Bahkan di dalam hadis itu, di orang-orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza staka minhu adwun tada'asa irul jasadi bisari wal huma. Kalau ada anggota badan yang sakit, seluruhnya ikut sakit. Jadi kalau saudara kita di Palestina sekarang dizolimi, kita nggak ikut merasakan, itu persoalan iman. Karena mereka orang beriman. Mereka orang beriman. Ya, jadi baik. Sampai di sini dulu Pak ya. Sampai Israel dulu. Jadi padang mahsyar. Dilanjut Pak, masih 3 golongan. Udah dapat belum ini? 4 ini. Udah dapat kita. Kalau nggak dapat ditambah lagi. Yang ke-5, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini orang yang ikhlas dalam ibadah harta. Zakat, sedekah, infak, ikhlasnya sampai tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak. Kenapa ini makom tinggi?
Karena godaannya orang ibadah harta itu riya. Itu godaannya. Setan itu nggak suka. Nah, paling bisa meruntuhkan itu hatinya yang diganggu. Kalau sedekah riya, supaya rusak ibadahnya. Nah, kalau ada orang ibadah harta, ya ikhlasnya luar biasa sampai digambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, karena ikhlasnya. Jadi nggak penting orang lain tahu, orang lain nggak tahu, itu nggak penting. Ya, karena ini ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, ada lagi kesempatan. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada orang yang dirayu perempuan yang cantik dan berkedudukan. Ini menarik, Pak, perempuan digambarkan ini. Cantik tapi juga punya kedudukan. Nah, digodain. Wa qala inni akhu. Dia lalu menjawab, aku takut kepada Allah. Nah, itu Pak, itu makom tinggi. Lah sekarang ini belum digodain sudah godain. Nah, itu hilang kesempatannya Pak itu. Ini makom tinggi, iman tingkat tinggi Pak. Nah, yang godain ini cantik lagi. Ya. Cantik lagi, berkedudukan. Ya, luar biasa godaannya. Tapi inilah iman yang kuat, ya. Ini akhafullah. Yang terakhir ini semua kita bisa, Pak. Tinggal mau atau tidak. Ya, wa rajulun dzakarullaha khaliyan fafadat aina. Dan seorang yang zikir kepada Allah dalam kesendiriannya. Jadi dia ini ketemu Allah sendirian. Ya, dalam kesendiriannya. Bisa di malam hari, ya. Fafadat ainahu, sampai menangis karena menyesali kesalahannya. Ini kayaknya peluang ini gampang Pak ya, kita dapat ini supaya dapat perlindungan di padang mahsyar, yaitu ya zikir kepada Allah dengan penuh khusyuk dalam kesendiriannya sampai menangis karena menyesali kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan. Baik, ya, ini masih ada tugas-tugas lain Pak, ini raqib atid dan seterusnya, kita cukupkan dulu. Nih, makan kalau kekenyangan jadi nggak enak Pak ya. Ini ngaji sudah lama nih. Saya sudah dari tadi ngeliat ini kok nggak diingetin ini. Perasaan udah lama ini ngomong gitu ya. Gantian Pak sekarang, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Kalau ada yang disampaikan. Ya. Ya. Ya, makanya ilmunya ditambah Pak supaya nggak ribet. Mencintai karena Allah. Nah, kalau cinta karena Allah nggak mau Pak ganggu istri tetangga, nggak mau. Mencintanya karena. Nah, ini yang perlu diluruskan Pak. Jadi misalnya apa? Ngasih hadiah bukti cinta. Ini kan ribut Pak kalau istri dikasih hadiah orang lain. Karena ilmunya kurang Pak. Kalau ilmunya ada semua, justru inilah bukti ya ketulusan mencintai karena Allah. Jadi pikirannya enggak macam-macam. Nah, mestinya orang beriman itu begitu. Hah? Ya karena kita ini sudah lama Pak ilmunya keliru, jadi salah paham terus itu. Orang istri ditegur tetangga aja salah paham. Loh, tetangga negur itu kan bagus Pak, akhlak Islam. Malah negur jadi masalah karena ilmunya nggak sampai. Itu ya, makanya hati ini Pak kalau bersih dikelola, kalau sudah karena Allah itu ibadah Pak jatuh. Nah, kalau karena nafsu, nah ini yang masalah. Nah, itu Pak yang harus protes itu, harus diprotes itu. Tiba-tiba kirim WA
Loh, ada apa? Kalau karena Allah, makanya ilmu itu penting. Sebab kalau nggak ada ilmunya, orang jadi salah paham. Padahal ini peluang ibadah yang luar biasa. Ya, saya nggak maksa, Pak. Kalau saya bilang kepada bapak-bapak, saya mencintai antum karena Allah, bapak marah nggak? Kalau bapak marah, ya saya paksa harus tidak marah. Mau saya cintai kok nggak mau. Karena Allah. Jadi nanti kebayangkan, Pak. Ya bisa jadi waktu kita berdoa ingat wajah-wajah jemaah ini. Ya, karena sayangnya, karena cintanya, kedekatannya, lalu saling mendoakan misalnya. Kan positif. Terus apa alasannya kita tidak saling mencintai, menyayangi sesama kita itu? Apa alasannya? Oh, kita ini hamba Allah semuanya. Nah, itu yang bahasa-bahasa gitu bikin kacau itu, Pak. Mencintai nggak harus memiliki. Nah, itu kan sudah bahasa lain itu, Pak. Jadi kalau sudah karena Allah itu ibadah, Pak, tulus. Akhirnya apa? Ya kita nggak membenci karena kita mencintai. Kalau ada saudara kita susah, kita ikut merasakan karena mencintai. Nah, jadi ini makna cinta yang dipersempit itu. Sehingga dibuka sedikit, oh iya kok mencintai tidak harus memiliki. Itu bahasa-bahasa yang bersayap, Pak. Dalam Islam nggak ada begitu-begitu. Ya memang mencintai karena Allah yang nggak ada urusannya memiliki apa juga. Ya kan? Nah, ini memang perlu pendalaman ya. Karena ini ada ilmunya. Jadi ngelola hati itu ada ilmunya, Pak. Kita itu dengan orang beriman siapapun harus jangan ada jangan ada hati yang nggak baik. Ya semuanya. Karena itu hamba Allah yang beriman gitu. Kita mencintainya karena dia beriman, dia hamba Allah. Nah, makanya ini orang sering salah paham. Kita itu pada dalam Al-Qur'an itu nggak boleh mencintai orang kafir. Mencintai karena Allah memang benar, Pak. Bahwa dalam muamalat pergaulan itu lain, Pak. Nah, ini dikatakan ekstrim. Memang Al-Quran nggak boleh kita bercinta dengan orang kafir. Kenapa? Dia membenci Allah. Bagaimana kita mencintai orang yang membenci Allah? Nggak bisa. Karena cintanya karena Allah. Itu ya. Jadi penting, Pak ya. Betul, Pak. Mencintai tidak harus memiliki. Karena Allah. Masa di dunia kita milikin semua? Orang beriman kita cintai semua harus kita miliki. Ya enggak. Ini ibadah kita. Karena diperintah, Pak. Diperintah. Ya. Jadi kita itu sebagai orang beriman itu harus bisa berbuat baik dan mencintai sesama orang beriman. Itu ya. Bahkan itu hadis tadi, Pak, kalau ketemu sampaikan dengan bahasa lisan, bahasa verbal. Jadi cintamu kepada saudaramu beriman itu jangan dalam hati aja, tapi sampaikan dengan bahasa verbal. Nah, ini ilmunya ditambah, Pak, supaya nggak salah paham tadi itu. Ya, emang kalau ilmunya kurang ya bahaya, itu bisa berantem, Pak, itu sama tetangga. Kamu ngapain ngomong-ngomong begini gitu. Padahal itu ibadah, orang ibadah kok nggak boleh. Dan ini ada satu kisah yang menarik, Pak. Saking Allah kagumnya itu, Allah ngutus malaikat menemui orang itu. Karena dia bisa mencintai saudaranya karena Allah. Jadi ini kisah hadis sahih ya. Ada orang yang mau menjenguk saudaranya di sebuah desa. Nah, mau masuk desa itu, tiba-tiba di belakangnya ada orang. Terus nanya, "Aina turid? Kemana kamu mau pergi?" Dijawab, "Uridu akhon li fi hadhil qaryah." Saya mau menziarahi temanku, saudaraku di desa ini. Lalu ditanya lagi, "Halaka min ni'matin tarubuha?" Apakah kamu menziarahi dia karena ada kepentingan duniawi? Qala, dia menjawab, "La, tidak. Walakinni uhibbuhu fillah." Aku datangi dia karena aku mencintainya karena Allah. Ketulusan hati yang luar biasa. Akhirnya orang yang di belakang itu ngaku,
Inni Rasulullah ilahi. Saya ini malaikat, diutus Allah menemuimu. Dan Allah menyampaikan berita kepadamu, sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah. Masya Allah. Nah, kalau sudah dicintai Allah, kita dicintai oleh Allah salah satu sebabnya karena kita bisa mencintai saudara kita orang beriman karena ini kalau saya sebut cinta segitiga itu. Ini bukan cinta segitiganya Bang Haji ya. Ini cinta segitiga antara Allah, antara orang beriman, sesama orang beriman dan Allah. Coba ini luar biasa. Si A mencintai si B mencintai si A karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mencintai hambanya. Mari kita belajar Pak, kita coba ya. Kita coba. Oh, coba, oh dicintai Allah kok takut gimana Pak? Oh bila tetangga tadi Pak. Iya. Iya. Apakah itu harus diucap atau gimana Pak? Lihat tadi saya bilang, sunnahnya diucapkan. Kalau sunnah harus karena Allah gitu bagaimana? Karena kadang-kadang konotasinya beda Pak. Nah iya, makanya Pak ilmunya ditambah dulu. Kalau ilmunya nggak cukup ya jangan, nanti masalah. Iya. Baca hadisnya dilengkapi dulu Pak, supaya nggak salah paham. Itu ya. Baik, jazakumullah khair. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.